Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Rifka Nabila dengan nomor NIM 1107620167. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan understanding. Understanding merupakan kalimat dalam bahasa Inggris yang memiliki arti mengerti. Understanding dalam artian ini merupakan pendekatan pembelajaran yang memfokuskan pada kegiatan mengajar untuk pemahaman siswa. Hal yang ingin dipahami yaitu konsep dan proses yang dapat ditransfer dalam dan di seluruh mata pelajaran. Unsur utama dalam understanding yaitu backward design, yaitu suatu pendekatan dalam kurikulum yang dimulai dengan tujuan yang ingin dicapai atau dapat disebut juga dengan transfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Oktaviani dari kelompok 1 kelas C PGSD angkatan 2020. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3B, mengapa transfer penting sebagai indikator understanding? Baik, dari video yang telah saya simak, alasan mengapa transfer penting sebagai indikator understanding adalah karena pemahaman adalah tentang transfer. Guru harus memberikan atau mentransfer banyak materi dalam suatu pelajaran dengan waktu yang terbatas. Transfer dipengaruhi oleh sejauh mana orang belajar dengan memahami benar-benar daripada hanya sekedar menghafal. Oleh karena itu, kemampuan untuk mentransfer apa yang telah kita pelajari kepada siswa benar-benar dibutuhkan supaya siswa dapat menerima pengetahuan dengan baik. Pemahaman dapat dicapai apabila siswa dapat menerima pengetahuan dengan baik. Dalam pendekatan understanding by design, terdapat 6 aspek pemahaman yang penting. Berikut adalah aspek-aspek dalam pendekatan understanding by design yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut telah memahami. Yang pertama adalah menjelaskan. Siswa dapat menjelaskan suatu teori, prinsip, dan proses sesuai dengan fenomena, fakta, dan data. Yang kedua adalah menginterpretasikan. Siswa dapat menafsirkan data, teks, dan pengalaman dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Yang ketiga adalah pengaplikasian. Siswa dapat menerapkan pengetahuan dan kemampuannya secara efektif dalam keadaan yang baru dan bermacam-macam. Yang keempat adalah memiliki sudut pandang sendiri. Siswa dapat menunjukkan pandangan atau gagasan dan menerima adanya perbedaan pandangan. Yang kelima adalah empati. Siswa mempunyai kemampuan untuk merasakan atau mengetahui perasaan orang lain dan sekitarnya. Yang terakhir adalah membangun pengetahuan sendiri. Siswa mempunyai pengetahuan diri tentang makna pembelajaran dan pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Kesemuadani dengan NIM 11076220. Saya akan membahas tentang apa kaitannya dengan assessment sebagai evidence. Assessment dengan evidence ini memiliki kaitan yang sangat erat dalam framework understanding by design. Assessment ini adalah kegiatan penilaian guru atau pengukuran terhadap peserta didiknya mengenai pemahaman peserta didiknya dalam proses pembelajaran. Assessment ini juga dimaksudkan sebagai pembuktian atau bukti yang biasa disebut dengan evidence. Proses penilaian atau assessment ini melibatkan pengumpulan bukti pembelajaran siswa. Semua jenjang atau program wajib mengumpulkan bukti langsung pembelajaran siswa untuk setiap hasil pembelajaran. Bukti-bukti yang dikumpulkan ini dapat berbeda-beda dan bergantung pada hasil pembelajaran. Penilaian ini dapat berupa portofolio, unjuk kerja, proyek, sikap, atau penilaian diri. Bukti ini mengenai pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan oleh pendidik. Pembuktian ini dapat dilakukan oleh pendidik dengan memberikan tugas kepada peserta didik mengenai materi yang telah
diajarkan sebelumnya. Assessment dan explain dilakukan dengan tujuan agar peserta didik benar-benar memahami konsep materi yang telah diajarkan oleh pendidik. Dari tugas-tugas yang diberikan dapat dijadikan bukti dan nantinya pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan dapat mereka transfer ke dalam situasi baru atau situasi yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Cindy Mesyaro dengan nomor NIM 1107620160. Di sini saya akan memberikan contoh dalam pembelajaran SD dengan understanding. Lembaga-lembaga pendidikan yang membangun sistem pendidikannya atas filosofi student center, peserta belajar menjadi pusat dari seluruh proses belajar, dan proses belajar itu sama pentingnya dengan hasil akhir sekolah. Yang menganut sistem ini berpegang pada semangat learning is not place but journey. Untuk dapat mendesain pemahaman siswa agar siswa dapat belajar maksimal, artinya terlibat secara penuh dalam seluruh proses pembelajaran, dapat menguasai ilmu pengetahuan, maka diperlukannya pelajaran harus sesuai desain sedemikian rupa. Maka diterapkan suatu strategi yang dikenal dengan sebutan understanding by design. Kali ini dilakukan berdasarkan kesadaran bahwa tujuan dari proses belajar adalah mencapai pemahaman understanding, dan kita tentukan bagaimana proses belajar harus dilakukan untuk mencapai sasaran itu. Bukti-bukti dalam berupa performance task-nya. Yang pertama yaitu proyek apa yang siswa dapat lakukan. Yang kedua, tes untuk menunjukkan pemahaman presentasi yang mereka kuasai. Yang ketiga, anekdotal notes. Yang keempat, kriteria apa yang akan digunakan untuk mengukur pemahaman siswa. Perkenalkan, nama saya Aura Rifka Nabila dengan nomor NIM 1107620167. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan by design. Arti by design dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dengan sengaja. By design merupakan sumber yang sengaja dibuat dan digunakan untuk pembelajaran. Sumber yang sengaja dibuat ini contohnya buku pelajaran, modul, dan sebagainya. By design adalah desain instruksional yang sengaja merancang kurikulum untuk pemahaman melalui 3 tahap desain, yaitu yang pertama, tahap mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Yang kedua, tahap bukti penilaian. Yang ketiga, tahap perencanaan instruksi. By design dilakukan untuk mendesain pemahaman siswa agar siswa dapat belajar maksimal, artinya terlibat secara penuh dalam seluruh proses pembelajaran melalui pergulatan dalam arti sesungguhnya untuk memahami pokok-pokok yang dipelajari dan akhirnya dapat menguasai ilmu pengetahuan atau pelajaran yang sedang dipelajari. Maka dari itu, pelajaran harus didesain sedemikian rupa agar siswa dapat paham mengenai pembelajaran tersebut atau pelajaran yang sedang dipelajari. Saya Desi Oktaviani akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Mengapa by design penting? Karena by design adalah cara berpikir dan perencanaan guru dari standar kurikulum nasional atau hasil pencapaian. Dalam by design ini, guru merencanakan pembelajaran yang kreatif dan efektif untuk siswa. Bagaimana caranya agar pembelajaran tersebut menarik minat siswa dan siswa tersebut tidak bosan selama pembelajaran berlangsung. Suatu desain pembelajaran dinilai penting karena tanpa desain pembelajaran, proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik atau bahkan berantakan. Dengan menentukan desain pembelajaran, pendidik dapat memiliki pedoman yang mengarahkan pendidik tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Rina Putri Armesia Pasa dengan nomor induk mahasiswa
11076200030. Di sini saya akan memberikan contoh by design dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar. Menurut McTighe dan Greenwich, desain yang kreatif adalah backward design, dan dalam menentukan backward design ada beberapa tahap yang perlu dirancang terlebih dahulu dalam membuat backward design. Di antaranya itu yang pertama ada goals, yang berarti tujuan. Sebagai contoh yang kelompok kita ambil, yaitu pada konteks pembelajaran kelas 2, tema 4, pembelajaran ke-1, yang dimana siswa akan memahami cara membuat karya hiasan menggunakan bahan alami dengan benar. Dan indikatornya 3.4, yaitu memahami pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. Lalu, pada indikator 4.4, membuat hiasan dari bahan alam dan buatan. Lalu, yang kedua ada transfer, di mana siswa akan mampu secara mandiri menggunakan pembelajarannya. Sebagai contoh, siswa dapat menentukan apa saja bahan alami di sekitar lingkungannya yang dapat digunakan untuk membuat karya hiasan dinding. Lalu, yang ketiga ada understanding, yaitu di mana siswa dapat memahami pembelajaran. Sebagai contoh, siswa dapat memahami pengertian karya hiasan, kegunaan bahan alam, pentingnya bahan alam, cara-cara melestarikan bahan alam, tujuan pembuatan karya, serta langkah-langkah pembuatan karya. Selanjutnya itu ada question, yaitu di mana guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para peserta didiknya. Sebagai contoh, yang pertama, apa itu karya hiasan? Kedua, apa saja bahan alam yang dapat kamu temukan dan dapat digunakan dalam membuat karya hiasan dinding? Ketiga, apa saja alat-alat yang diperlukan untuk membuat karya hiasan dinding? Keempat, mengapa kita perlu menggunakan bahan alam untuk membuat karya hiasan dinding? Dan yang terakhir atau kelima, bagaimana langkah-langkah dalam membuat karya hiasan dinding? Setelah itu, ada knowledge atau pengetahuan, yang dimana siswa akan mengetahui semua pengetahuan-pengetahuan yang akan ia dapatkan selama pembelajaran, seperti istilah karya hiasan dan bahan alam, jenis-jenis bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat karya hiasan dinding, kegunaan dari pembuatan karya hiasan, pentingnya melestarikan lingkungan, macam-macam karya hiasan yang terbuat dari bahan alam, dan langkah-langkah pembuatan karya hiasan. Nah, yang terakhir itu ada skill atau keterampilan, yang dimana siswa akan terampil seperti yang pertama, siswa dapat terampil dalam menganalisis bahan-bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat karya hiasan. Kedua, siswa dapat terampil dalam merencanakan pembuatan karya hiasan dari bahan alam. Dan yang terakhir, siswa dapat terampil dalam mempresentasikan hasil karya beserta perencanaannya. Jadi, dari contoh pembelajaran kelas 2 tema 4 pembelajaran ke-1 tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam merancang backward design itu ada 6 indikator penting yang perlu kita terapkan. Yang pertama itu tadi ada goals, kedua transfer, ketiga understanding, keempat question, yang kelima knowledge atau pengetahuan, dan yang terakhir ada skill atau keterampilan. Baiklah, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.